Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, apa kabar kalian semuanya? Pak Guru berharap kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam belajar. Selamat datang kembali di channel Parman Yuspa, berbagi ilmu, berbagi manfaat. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi di kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran ketiga. Ayo kita simak secara bersama-sama. Anak-anak, tentunya kamu tidak asing lagi dengan benda ini. Ya, ini adalah pensil. Pensil seringkali kalian gunakan untuk menulis, menggambar, dan juga untuk mewarnai. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja membuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit bumi cenderung rapuh dan mudah patah. Nah, ini adalah gambar grafit ya anak-anak. Grafit dan tanah liat adalah bahan utama untuk membuat pensil. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Kemudian dibakar selama kurang lebih dari 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Nah, anak-anak, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Berdasarkan teks bacaan di atas, ceritakan proses pembuatan pensil dalam kolom berikut. Cara pembuatan pensil yaitu dengan menggunakan bahan grafit murni dan tanah liat yang dicampurkan. Kemudian, bubuk grafit murni dan tanah liat dibakar selama 3 hari. Setelah itu, pensil dibentuk panjang dan tipis. Dan pensil ditutup dengan kertas dan kayu. Pertanyaan kedua, sumber daya alam apa yang digunakan untuk pembuatan pensil? Sumber daya alam yang digunakan dalam pembuatan pensil adalah kayu sebagai pelapis pensil, grafit dan tanah liat sebagai isi pensil. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Apabila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang menggunakan bahan kayu tidak dibatasi, maka ketersediaan kayu akan berkurang. Selain itu, penebangan kayu tanpa usaha penanaman kembali akan menyebabkan berkurangnya persediaan kayu. Pertanyaan keempat, berikan saranmu agar dapat menggunakan pensil secara hemat.
sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Untuk menghemat penggunaan pensil dapat dilakukan dengan cara meraut menggunakan rautan pensil. Ujung pensil jangan terlalu runcing karena ujung pensil yang terlalu runcing akan mudah patah pada saat digunakan. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama, seorang tukang yang sedang membuat perabot dari kayu. Yang kedua, peternak sapi yang sedang memerah sapi. Gambar ketiga, penambang batu bara yang sedang menambang batu bara. Gambar keempat adalah petani. Gambar kelima adalah seorang nelayan. Perhatikan tabel berikut ini. Jenis pekerjaan tukang kayu. Barang yang dihasilkan adalah almari, meja, kursi, dan perabot rumah lainnya. Bahan asal benda yaitu kayu. Jenis sumber daya alam yang digunakan yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Gambar yang kedua yaitu jenis pekerjaan pemerah susu. Barang yang dihasilkan adalah susu. Bahan asal benda yaitu hewan. Jenis sumber daya alam yang digunakan yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Gambar ketiga, jenis pekerjaan yaitu penambang. Barang yang dihasilkan yaitu batu bara. Bahan asal benda yaitu tumbuhan. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Gambar keempat, jenis pekerjaan adalah petani. Barang yang dihasilkan adalah padi, sayur, dan buah. Bahan asal benda adalah tumbuhan. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Gambar kelima yaitu jenis pekerjaan nelayan. Barang yang dihasilkan adalah ikan. Bahan asal benda adalah hewan. Sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Anak-anak, jawablah pertanyaan berikut. 1. Jenis sumber daya alam apa saja yang dimanfaatkan olehmu? Hewan dan tumbuhan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kamu menghemat barang-barangmu agar sumber jaga keberadaannya? Kita harus menggunakan barang-barang yang kita miliki dengan bijak, tidak boleh boros, dan sesuai dengan kebutuhan. Jika kita boros menggunakannya, maka akan mengancam ketersediaan sumber daya alam karena barang-barang tersebut terbuat dari sumber daya alam. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.